Setiap kita sebagai seorang muslim tentu menjalankan kewajiban-kewajibannya. Sholat, puasa, zakat, pergi haji jika mampu, dan seterusnya dan seterusnya. Seluruh amalan-amalan yang dikerjakan itu tentu akan mendapat ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi yang terpenting buat kita orang beriman adalah amalan-amalan kebaikan yang kita kerjakan jangan cuma sekedar yang bernuansa wajib saja. Dalam mengerjakan amalan-amalan kebaikan, seluruhnya dalam Islam kalau dikerjakan dengan mengharap ridho Allah Subhanahu wa ta'ala, nilai-nilai kebaikan itu akan mendapat ganjaran. Sebab kalau seorang muslim mengerjakan hanya sebatas kewajibannya saja, itu namanya amalan-amalan kebaikannya pas-pasan doang. Pas-pasan saja. Khawatirnya dosa dan kesalahan jauh lebih banyak di akhirat, timbangannya jomplang. Ngerti jomplang? Begini, amalan kebaikan yang kita kerjakan di alam dunia ini, di akhirat nanti akan mendapat ganjaran dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amalan-amalan kebaikan itu ditimbang. Diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, di akhirat nanti saudara, ketika timbangan-timbangan manusia sudah dipasangkan dan timbangan itu besarnya luar biasa, bahkan Nabi mengatakan andai kata al-mizan, timbangan amal-amal kebaikan manusia nanti di akhirat, timbangan itu dipakai untuk nimbang bumi dan langit, timbangan itu masih muat. Subhanallah. Di akhirat nanti di hari kiamat, ketika manusia sudah dipasang dengan timbangan-timbangannya, ditimbang tuh amal kebaikan sama amal keburukannya. Kalau amal kebaikannya lebih berat, dipersilakan dia masuk ke dalam sorga. Mudah-mudahan yang hadir di sini dan yang nonton di rumah para pemirsa, amalan kebaikannya nanti berat. Amin. Tapi celakalah mereka yang jika ditimbang amal kejahatannya, amal maksiatnya lebih berat daripada amal kebaikannya. Walau seberat biji sawi timbangannya, amal kejahatannya lebih berat, dipersilakan dia masuk ke dalam neraka. Na'udzubillah, thumma na'udzubillah. Karena itu kita hidup di alam dunia sebagai hamba Allah, kerjakan nilai-nilai kebaikan, jangan cuma sekedar kewajibannya saja. Apa saja yang kita temui, apa saja yang kita perbuat di alam dunia ini, kalau dilandaskan dengan mencari keridhaan Allah, nilai-nilai kebaikan itu insya Allah bernilai ibadah dan mendapatkan ganjaran pahala. Diceritakan nanti hari kiamat, saudara-saudara, ada orang disidang, ditimbang amal baik dan amal jahatnya. Amal kebaikannya ini. Disebutkan semua amal kebaikan kita, dijejer, difilmkan. Setelah amal kebaikannya disebutkan, digelar amal kejahatannya. Ya Allah, amal kejahatan orang itu ada 99 gulungan kertas, yang kalau satu gulungan dibuka, panjangnya sepanjang mata memandang. Jam sekian
hari ano kamu berbuat ini. Jam sekian hari ini kamu berbuat ano. Disidang orang ini. Kata Allah, Mas, sampean ada yang keberatan dengan dosa-dosa yang sampean perbuat yang ditulis oleh malaikat, ada nggak yang keberatan? Nggak ada ya Allah. Kamu akui nggak ini dosa-dosa kamu? Iya ya Allah. Ketahuilah, amal baikmu dengan amal kejahatanmu lebih besar amal kejahatanmu. Kalau nggak percaya, ayo timbang. Ditimbang amal kebaikan dengan amal kejahatannya. Jomplang lebih berat amal kejahatannya. Orang ini tertunduk lesu di pengadilan Allah. Hatinya mungkin berkata, sudah pasti saya jadi penghuni neraka. Tertunduk lesu. Timbangannya lebih berat kejahatan daripada amal ibadahnya. Allah kemudian berkata, sabar dulu, tenang dulu. Hidup di alam dunia, kamu gak cuma mengerjakan kewajiban-kewajibanmu saja, tapi kamu pernah mengerjakan satu amalan yang mungkin waktu itu kamu anggap enteng, tapi sesungguhnya berat dalam timbangan. Girang nih orang, sumringah mukanya. Ya Allah, amalan apa itu ya Allah? Amal kebaikan saya kalah dalam timbangan dengan amal kejahatan saya. Tapi engkau mengatakan bahwa ada satu amalan yang ketika hidup di alam dunia pernah saya kerjakan, dan itu bisa mengalahkan amal kejahatan saya dalam timbangan. Amalan apa ya Allah? Dikeluarin satu lembar. Buk tokoh. Satu lembar kertas yang di dalamnya terdapat tulisan thayyibah. La ilaha illallah. Kertas itu dimasukin di amalan kebaikannya. Di dalam kertas itu tertulis kalimat thayyibah, la ilaha illallah. Begitu ditimbang 99 kesalahannya yang banyak dengan satu kertas berisi kalimat thayyibah, jomplang lebih berat kalimat itu. Nah, ketika hidup di alam dunia, bukan cuma sekedar yang wajib-wajib saja kamu kerjakan, tapi kamu pernah sering mendawamkan kalimat ini. Ketika kamu senggang, kamu baca kalimat ini. Ketika kamu tidak beraktivitas, kamu baca kalimat ini. Maka kalimat ini, la ilaha illallah, lebih berat di sisiku ketimbang kesalahan-kesalahan.